wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Nomor induk mahasiswa 0549470003. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknologi Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana sebuah perintah-perintah dilaksanakan dalam transaksi basis data. Sebenarnya video kali ini saya mohon maaf karena saya tidak dapat menjalankan perintah-perintah sebagaimana mestinya, karena perangkat yang saya gunakan tidak kompatibel atau tidak dapat menjalankan perintah-perintah tersebut. Oleh karena itu saya menggantinya dengan melakukan sedikit demonstrasi, di mana nanti saya hanya memperkirakan menulis sintaksnya dan sebagainya. Seperti itu. Saya harapkan ini bisa menjawab tugas 3 dari mata kuliah basis data. Lanjut pada transaksi basis data, terdapat 4 perintah, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Nah, apa itu commit? Commit adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menyimpan secara permanen semua perubahan yang telah dilakukan dalam sebuah transaksi ke dalam basis data. Dengan kata lain, commit ini akan mengakhiri sebuah transaksi dan membuat semua perubahan menjadi bagian tetap dari basis data. Langsung saja kita buat. Kalian bisa buka database di phpMyAdmin. Kali ini karena saya tidak bisa membuka phpMyAdmin dikarenakan perangkat, kestabilan perangkat, saya hanya dapat mendemokan bagaimana sintaks dari commit itu sendiri. Nah, kalian bisa membuka database yang pernah kalian buat di tugas 2 rumah sakit ya, database rumah sakit. Selanjutnya kalian bisa tambahkan perintah transaksi, yaitu untuk yang pertama kali saya akan menambahkan commit. Bagaimana caranya? Kalian langsung pilih database rumah sakit. Jika sudah masuk, kalian langsung pilih rutin sini ya. Nah, terus kalian bisa tulis create new routine, dimana di sini transaksi nama rutinnya kalian bilang transaksi 1, transaksi 1. Terus untuk parameternya kalian bisa drop atau hapus. Nah, sedangkan ditambahkan parameter, kalian bisa menuliskan perintah commit. Perintahnya seperti ini.
misalnya seperti ini. Jika kalian menuliskan perintah seperti ini, maka perintah seperti ini tidak akan masuk ke dalam database. Jika kalian ingin memasukkan dalam database, setelah ini kalian harus commit dulu. Nah, disinilah fungsi dari commit, di mana commit akan membuat semua perubahan menjadi bagian tetap dari basis data. Jadi di sini perintahnya insert into pasien. Ketika transaksinya kalian ingin menambahkan nama pasien yaitu 6 Tito Surabaya 1, maka dengan perintah commit ini data tersebut akan secara otomatis menambah di basis data seperti itu. Ini tinggal kalian kirim. Karena di sini saya tidak bisa mengirim, saya lanjutkan ke rutin berikutnya. Untuk perintah berikutnya yaitu rollback. Apa itu rollback? Rollback digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan dalam sebuah transaksi. Ini berarti mengembalikan basis data dalam keadaan sebelum transaksi itu dimulai. Jadi misalkan kita membuat sebuah transaksi, di mana transaksi itu kita memiliki perintah untuk memasukkan, tetapi dengan misalnya kita mau membuat mengganti nama gitu ya, tetapi di tengah-tengah kita membuatnya ternyata ada kesalahan ataupun ada kondisi yang tidak memungkinkan, makanya perintah rollback ini digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang sebelumnya diperintahkan seperti itu. Sekarang kita coba, kalian bisa buka rutin lagi, terus habis itu prosesnya seperti ada yang tadi, transaksi 2. Oh ya, jadi kalau pada commit ini nanti kalau misalnya kalian kirim, terus habis itu nanti kita coba ya, apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Iya, ternyata nggak bisa. Jadi kalau misalnya tadi itu create rutinnya bisa, nanti di sini akan create rutinnya akan muncul di sini tambah rutinnya. Terus dari situ kalian bisa execute atau call transaksi, sehingga ketika kalian call transaksi, semua transaksi yang sebelumnya akan diterima dan akan muncul di bagian sini dan transaksi telah berhasil dibuat seperti itu. Selanjutnya untuk perintah rollback ya, kita buat transaksi 2 sama seperti tadi, kita drop parameternya, kita tambahkan parameter baru, misalnya begin start transaction. Update, kita melakukan perintah update ya, update pasien misalnya, mana set kita mau mengubah nama pasien pada menjadi Sinta gitu ya, dimana ID-nya adalah
sama dengan 4. Nah, jika kita ingin data ini ternyata salah, terus data ini ternyata tidak ingin kita ubah, nah kita kasih rollback. Nah, habis itu commit, karena tadi perintah commit. Kalau misalnya tidak ada commit, maka data hanya akan stuck dan tidak akan mengubah apapun yang ada di dalam database. Maka dari itu setiap pernyataan wajib ada commit untuk membuat sebuah perintah itu diterima oleh database. Lalu select from asing. Ini terus habis itu kalian tinggal pencet N. Nah, seperti ini adalah contoh dari perintah pada rollback ya. Jadi rollback digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan dalam sebuah transaksi. Di sini transaksinya adalah update pasien dengan nama pasien Sinta, di mana ID pasiennya nomor 4. Jika kalian punya di dalam database, di dalam tabel pasien ternyata di situ di nomor 4 ternyata Tito, maka sebelum adanya rollback harusnya Tito itu nanti akan diubah namanya menjadi Sinta. Tetapi karena di sini terjadi sesuatu yang mungkin Tito ternyata masih dirawat dan belum keluar, hanya dia di rollback di mana data Sinta ini tidak akan jadi diperintahkan dan commit, maka data akan langsung diterima pada database hingga database akan berubah menerima semua perubahan itu. Oke, kita tutup. Lanjut, perintah berikutnya adalah checkpoint. Lalu checkpoint ini apa? Checkpoint adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menyinkronkan data di memori atau buffer dengan data di disk. Tujuannya mengurangi waktu pemulihan jika terjadi kegagalan. Jika kita melakukan rollback, maka data akan kembali ke data awal sebelum transaksi itu dilakukan. Dan misalnya kita punya 100 transaksi sebelumnya, ya datanya akan kembali ke angka 1 dari 100 itu sendiri, dan proses recovery-nya akan memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, checkpoint di sini berguna untuk membuat, kalau dalam bahasa Python dia rujukan, di mana rujukan ini memiliki batas tertentu sehingga ketika terjadi perintah rollback atau terjadi kegagalan sehingga kita menggunakan perintah rollback tidak perlu lagi kembali ke node yang paling kecil sehingga menyulitkan proses recovery atau melambatkan proses recovery. Seperti itu. Nah, contoh dari checkpoint, hanya kita punya transaksi 3 gitu ya. Jadi tadi kita drop situ, perintahnya adalah misalnya kita mau buat 3 nama pasien gitu ya. Ini kita pengen buat 3 nama pasien. Mau menambahkan 3 pasien gitu ya. Kok ikut bagian bikin, terus habis itu start transaction.
transaction. Situ insert pasien. Oh bukan, ini ketik pasien dimana ID pasien koma nama pasien koma alamat pasien koma jenis kelamin. Yang values misalnya kita berubah di nomor, ditambah nomor 4 gitu ya. Oh 4 tadi udah ada 5 misalnya, terus namanya Alba, terus alamatnya Kediri, terus jenis kelaminnya satu, terus kita definisikan sebagai laki-laki gitu ya. Nah, misalnya kita buat 3 dulu ya. Misalnya kita mau menambah angka 6 gitu ya, terus itu namanya Insani kelamin 2, sini adalah 7, namanya Ardi. Nah ini nggak apa-apa, ini 2. Nah di sini misalnya di sini kita buat set point, poin 1, terus di sini kita rollback. Nah, itu di commit.
pasien nah seperti ini ya. Jika kita ingin menggunakan perintah checkpoint, di sini kita misalnya mau menambahkan pasien dengan nama ini bla bla bla, ini bla bla bla, ini bla 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 bla, sehingga kita misalnya kita buat checkpointnya di sebelah sini. Maka ketika perintah berikutnya ada rollback to set point 1, nah rollback ini akan kembali dari poin ini, jadi nggak akan dari poin sini, makanya prosesnya akan lebih cepat. Nah kalau misalnya ini dikirim, maka di tabel yang hanya muncul adalah yang insert ini, nomor 7 dan nomor 5, dengan nomor 6 enggak. Karena apa? Karena udah di rollback, artinya perintahnya udah dibatalkan, seperti itu ya. Nanti kalian bisa kirim, terus habis itu kalian coba untuk execute. Mohon maaf ya. Nah, untuk perintah berikutnya yaitu trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, event-event yang digunakan yaitu event masukan seperti insert atau perubahan seperti update dan juga penghapusan seperti delete. Nah, event-event tersebut kemudian ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger ini sendiri terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, dan delete dilaksanakan. Sedangkan after itu adalah sebuah perintah di mana perintah-perintah tersebut sudah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, sebelum melakukan itu, alangkah lebih baiknya kalian menambahkan tabel, yaitu tabel transaksi dan juga tabel obat gitu. Nah, kalian bisa menggunakan struktur. Kalian bisa klik di sini. Maaf ya agak lemot. Atau kita langsung aja di sini ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan SQL, kita bisa create table. Nah, begini. Kalian bisa menggunakan ini, nama table, jumlah kolom, lalu kalian buat, atau kalian bisa gunakan perintah SQL-nya dengan create table obat, di mana obat ini memiliki ID obat, atributnya ID obat, untuknya 60 gitu deh ya. Auto increment primary key ini lalu kode obat pakai vector ya 50 gitu ya. Lalu nama obat vector
Harga paling mahal berapa sih? 3 angka ya, 4 angka nih, 4 angka. Per angka 5 angka itu. Terus stoknya terkait stoknya, stok 4 integer. Nah itu ya, karena biar kebanyakan dia nggak duduk besar. Lalu ini perintahnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Saya mau membuat ini terus penjelasan. Seperti ini. Auto increment. Nah seperti ini ya. Terus habis itu kalian juga bisa create table transaksi apa. Jadi itu transaksi obat. Auto increment. Lalu kalian bisa tambahkan di sini juga ID pasien, terus harga ID obat, integer 30, lalu jumlah ketika
10, integers juga kita buat constraint-nya integer 10 harga seperti ini. Nah, kalian bisa buat dulu, kalian klik OK, nantinya kalian kirim, kalian buat. Nah, seperti ini. Kalau sudah kayak gini, kalian bisa create, kalian kirim, nanti akan sebuah ini akan terkirim gitu ya. Apa ini harus? Oh iya, karena ini nggak boleh gitu, karena ini masih demo. Nanti kalau misalnya kalian bisa, kalian tuh nanti coba diisi value-nya untuk tabel obat. Misalnya insert to obat. Nama obatnya amoxicillin, salah ya, amoxicillin. Terus harga integer 15.000. Stoknya 250. Seperti ini.
ini ya, nanti ulangi sampai ketiga kalinya. Nah, selanjutnya kita akan buat trigger. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa melakukan trigger, create new trigger seperti ini. Kita buat transaksi 4 terus before insert. Kita pilih tabelnya apa nanti di sini ya, tabel ini karena saya masih belum punya, jadi kita pakai itu aja. Nah, perintah dari trigger kalian bisa tulis di sini. Nah, untuk triggernya kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Update di sini langsung bisa tulis update. ID of admin. Nah, seperti ini ya. Nanti jika kalian kirim trigger ini, maka perintahnya akan langsung mengurangi seperti itu, dan ID obatnya akan langsung dikurangi. Ya, kalian menggunakan insert seperti tadi. Terima kasih. Demikianlah video yang tentang transaksi basis data terdistribusi. Mohon maaf sekali karena saya tidak dapat menjalankan perintah-perintah tersebut dikarenakan saya menggunakan demo PHP MyAdmin di web resminya. Karena kekurangan keminimal pengetahuan saya mengenai SQL dan lain sebagainya, dan juga keterbatasan saya dalam memiliki
pesannya. Semoga video kali ini bisa memenuhi tugas 3 dari basis data. Jadi kesimpulannya, pada praktikum kali ini kita sudah belajar untuk melakukan transaksi, kita sudah belajar membuat ERP, dan kita juga sudah belajar dan membuat database, di mana ERP itu adalah entitas terkecil dari sebuah database, dari sebuah jadi kayak hal paling dasar. Berat kata kalau misalnya badan, dia adalah sel-sel pendukungnya. Nah, desain awalnya terus habis itu berkembang menjadi database. Kita juga sudah pakai di tugas 2, dan ini kita sudah mendistribusikan database itu sendiri melalui sebuah transaksi ini. Jadi kita sudah basicnya, kita sudah punya kemampuan untuk mengelola database tersebut, sehingga kita bisa ke depannya bisa mengembangkan. Mungkin kita bisa membuat aplikasi tersendiri dengan database, dengan pengaturan database yang lebih kompleks daripada ini. Nah, sekian dari video ini. Semoga kurang lebihnya, kekurangan sempurnaan ini semoga bisa tetap bisa memenuhi tugas 3, dan saya harap kedepannya saya bisa mengikuti pelajaran yang lainnya dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.